Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada tashihil a'mal wa imarata ma madha min al-awqat bit ta'at falya'mur awqat Ramadan bil khairat wal mabarrat wa yata'arrad lin nafahat war rahmat wa yushghil nafsahu bil a'mal as-salihat hatta yubaddilu Allah sayyiatihi hasanat. Waffaqana Allah lis salihati qabla al-mamat وتحمل عنا تبعات وبدل سيئاتنا حسنات إنه قريب مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل حين أبدا على نعم الله وإفضاله. طيب, tentang istighfar, bagaimana Nabi SAW bersabda ya kemarin, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi mereka yang menemukan catatan di catatan buku amalnya istighfar yang banyak. Kalau di buku catatan amal kita punya istighfar yang banyak, maka kita beruntung, kata Nabi SAW. Memang ada apa dengan istighfar? Istighfar ini pencuci dosa. Tanpanya nggak ada dosa yang diampuni. Istighfar ini memang benar-benar silah penyambung antara kita dengan kita minta dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama memberi kita contoh di dalam beristighfar itu Nabi kita langsung. Karena Nabi kita nggak pernah ngelewatin harinya kecuali beliau beristighfar 100 kali. 100 kali. Nabi gak punya dosa. Bagaimana dengan kita yang tentunya banyak dosa? Maka kita harus tahu di antara keutamaan istighfar, selain daripada istighfar itu memiliki keutamaan terkait dengan pengampunan dosa, namun ternyata istighfar itu juga memiliki keutamaan terkabulnya semua doa. Makanya kenapa? Coba kalau kita lihatin orang-orang soleh kita, ustadzah-ustadzah kita yang tua-tua biasanya kalau mau mulai doa, Astaghfirullah, 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 istighfar dulu dia sebelumnya. Kenapa tuh dia istighfar dulu sebelumnya? Dia mau ngajakin kita minta ampun dulu sama Allah. Karena saat kita melakukan suatu perbuatan diiringi dengan apa? Diiringi dengan istighfar, syariatul ijab. Kata doa kita jadi cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari istighfar. Ternyata ada cerita di zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang, subhanallah, satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal lagi musafir, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal nemuin ada orang jualan. Tapi sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal ini karena dia musafir, dia ini ceritanya lagi singgah di satu masjid, dia rencana mau bermalam di masjid itu malam itu. Dia pengen tidur. Tapi qadar Allah, masjidnya ternyata jam tertentu ditutup, dibuka lagi jam 3 malam. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berarti gak bisa istirahat di masjid itu. Imam Ahmad bin Hanbal diminta keluar. Walhasil Imam Ahmad bin Hanbal bilang, sejak kapan masjid itu punya aturan begini? Masjid itu rumah Allah, harusnya gak ada istilah ditutup-tutup, ya bahasanya gitu. Oh gak bisa, kata marbotnya bilang, nah, kita mau pulang, kita mau kunci pintunya, kita mau nanti datang lagi jam 3. Ada sedikit pertentangan di antara Imam Ahmad dengan marbotnya. Tiba-tiba pada malam itu ada kakek-kakek tua lewat. Ngelihat ada perdebatan di keduanya, maka kakek-kakek tua itu bilang, maafin saya motong. Kata dia bilang, ya Syekh, katanya, wahai tuan, kalau kau memang butuh tempat untuk bermalam, silahkan bermalam di tempatku. Kau tidak perlu tidur di masjid ini, kau bisa melanjutkan perjalanan esok, kau ikut saja ke rumahku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang, ini benar, kau gak perlu tidur di masjid, kau cukup ikut aku ke rumah. Maka Imam Ahmad pun sepakat,
berjalan, ikut dia pulang ke rumah. Sepanjang di perjalanan, Imam Ahmad ini perhatiin orang ini. Sepanjang jalan mulutnya gak berhenti dari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar gak mutus. Diperhatiin sama Imam Ahmad bin Hanbal. Oh Masya Allah, ini orang kok dari tadi subhanallah, biasanya orang zikir subhanallah, zikir ini, kok ini istighfar gak mutus. Istighfar. Setelah sampai di rumah, istirahat, mindahin barang istighfar, ini barang istighfar, itu barang, ngapain aja astagfirullah. Pokoknya dia ngapain aja astagfirullah. Subhanallah, duduk lagi santai, Imam Ahmad nanya. Orang soleh itu gitu, kalau ngelihat ada orang ngelakuin satu ibadah, dia anggap ibadah itu nggak lazim, maka dia nggak akan sungkan untuk bertanya. Atau kalau dia nggak tahu itu ibadah apa, dia juga pasti akan nanya ini apa gitu. Kalau kita kadang-kadang mau nanya aja malu, ya, mau nanya orang punya kebaikan atau orang punya kegiatan baik, malu. Maka dijawab oleh orang tersebut, qiraatul istighfar, yang kamu baca apa dari tadi istighfar. Walimah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kok kamu dari tadi sepanjang itu baca istighfar mulu? Emang kenapa? Subhanallah, kata dia. Nabi pernah bilang, katanya orang kalau baca istighfar maka doanya akan Alhamdulillah, katanya dia, aku lazimin istighfar semenjak aku tahu hadis itu. Katanya Imam Ahmad bilang, memang hajatmu semua udah terkabul? Alhamdulillah. Dari 3 yang saya minta, 2 udah, tinggal 1. Apa aja? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku minta istri solehah. Fa Allah karuniakan aku wanita solehah. Alhamdulillah saya punya istri solehahnya luar biasa. Aku minta Allah anugerahkan kepadaku waladun soleh, kasih saya anak yang soleh. Alhamdulillah anak-anak saya soleh dan solehah. Alhamdulillah saya nggak ada keluhan terkait istri, saya nggak pernah ngerasa ada keluhan terkait anak, semuanya sesuai dengan yang saya harap, katanya dia bilang. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga ini memang belum diijabah sama Allah, belum. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang? Inni da'autullah, katanya saya doa sama Allah tiap malam sebelum saya wafat, tolong pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya wafat tolong pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. So ini orang yang lagi di dalam rumahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, Imam Ahmad senyum ya. Kata Imam Ahmad bilang, Masya Allah, sekarang Allah ijabah doamu. Kenapa kata dia bilang? Kenapa kamu bisa bilang Allah ijabah doaku? Karena yang ada di depanmu ini adalah Ahmad bin Hanbal. Wah, merasa beruntung sekali rumahnya kedatangan seorang ulama, seorang alim yang tentunya kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah pencetus dari mazhab Hambali. Ya, karena itu tentunya Imam Ahmad bukan sembarangan orang. Imam Ahmad adalah orang yang tentunya sangat dikagumi, sangat dicintai oleh orang-orang yang ada di zamannya. Orang itu merasa beruntung karena Imam Ahmad datang ke rumahnya dan dia bisa ketemu, bisa duduk bareng, bisa ngobrol. Masya Allah, tabarakallah, itu semua buah dari apa? Istighfar. Nah, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan insya Allah kita juga bisa melazimi istighfar dalam diri kita. Ya, apalagi barang siapa orang yang pengen, kata Habib Muhammad Al-Haddad, memperbaiki amalnya, membangun apa yang lewat dari hidupnya, maka hendaknya dia itu menghidupkan sisa-sisa waktu yang ada dari Ramadan. Ya, di sekarang nih di bulan Ramadan, waktu-waktu di Ramadan gunakan dengan baik. Kejar selalu kebaikan, rahmat yang Allah berikan kepada kita selama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita mengabaikan waktu-waktu yang berharga ini. Kita gunain, kita kejar dengan sebaik-baiknya, menyibukkan diri kita dengan apa? A'malus shalihat. Bukan amal soleh. Amal soleh satu, a'malus shalihat.
Berarti banyaknya amal-amal soleh. Kita sibukin apapun diri kita yang bisa kita kerjain, kita lakuin. Untuk apa? Sampai Allah rubah keburukan kita menjadi kebaikan. Nah ini momennya di mana? Kata Habib Muhammad Hadar, momennya di Ramadan ini. Kejar. Kita udah lewat dari separuh, bahkan kita mendekati 10 terakhir. Kalau udah 10 terakhir, udah tinggal ngajinya bukan lagi marhaban ya syahrul Ramadan. Lagunya udah berubah jadi muwadda' ya Ramadan. Audah alaina bil ghufran. Kita mintanya udah salam perpisahan sama Ramadan. Fabagilana 10 ayyam, tersisa dari kita mungkin hanya 12 hari lagi ya. Tinggal menuju daripada kita 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ada zahabu. Ini emasnya di sini. Allah Subhanahu wa taala bebasin makin harinya makin banyaknya orang-orang dari belenggu neraka. Kalau ada satu dari kita yang namanya enggak terlepas, sangat-sangat rugi kita. Sangat-sangat rugi. Semoga Allah memberikan kita taufiknya agar kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal salihat sebelum kematian menjemput kita ya, dan insyaallah memberikan kita kekuatan selalu mengganti segala keburukan kita. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha dekat dan Maha mengijabah semua doa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tuntunannya selalu agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang dibanggakan, hamba-hamba yang ikhlas dalam berbuat. Amin ya rabbal alamin.